Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Oki Hermansyah M.Farm yang beranggota 6 orang. 1. Levitri Oktavia, 2. Eriga Maria, 3. Delvi Lestari, 4. Cempaka Anissa, 5. Anggi Aflia Paradisya, dan 6. Morin Anggraini. Perkenalkan, nama saya Anggi Aflia Paradisya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Sebelum membuat daftar isi secara otomatis, perlu kita ketahui bahwa pada makalah, artikel, maupun laporan itu terdapat bab dan subbab. Di sini kami sudah menyiapkan laporan untuk dijadikan contoh cara pembuatan daftar isi secara otomatis. Pada lembar pengesahan, di blok, setelah itu klik kanan bagian heading 1. Jika pada tulisan berubah, maka diatur kembali jenis font, ukuran, warna, ataupun spasinya. Pada bagian kata pengantar, di blok, kemudian klik kanan bagian heading 1. Pada bagian ringkasan juga di blok. Setelah itu klik kanan bagian heading 1. Pada bagian daftar isi di blok. Lalu klik kanan bagian heading 1. Pada bagian daftar lampiran di blok, klik kanan bagian heading 1. Pada bagian bab 1 pendahuluan juga di blok. Setelah itu klik kanan bagian heading 1. Untuk meng-enter, maka klik Shift plus Enter. Pada bagian latar belakang di blok, klik kanan bagian heading 2. Lalu atur kembali ukuran, jenis font, warna, maupun spasi. Pada bagian 1.2 tujuan praktikum industri di blok, kemudian klik kanan bagian heading 2. Pada bagian 1.2.1 tujuan umum di blok, klik kanan bagian heading 3. Lalu pada bagian 1.2.2 tujuan khusus, klik kanan bagian heading 3. Pada bab 2 tinjauan pustaka, pada bagian 2.1 industri farmasi di blok, klik kanan bagian heading 2. Pada bagian 2.1.1 pengertian industri farmasi juga di blok, klik kanan bagian heading 3. Pada persyaratan industri farmasi di blok, klik kanan bagian heading 3. Izin usaha industri farmasi juga di blok, klik kanan bagian heading 3. Pencabutan izin usaha industri farmasi di blok, klik kanan bagian heading 3. Pada bagian pelaporan industri farmasi di blok, lalu klik kanan bagian heading 3. Pada bagian peraturan tentang industri farmasi itu di blok, lalu klik kanan bagian heading 3. Baiklah, saya akan melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cempaka Anissa. Pada bagian 2.1.7 itu di blok terlebih dahulu, kemudian diklik kanan. Pada 2.2.1 di blok terlebih dahulu, diklik kanan, klik heading 3. Pada 2.2.2 di blok terlebih dahulu, diklik kanan, kemudian diklik heading 3. Pada 2.3.4 di blok terlebih dahulu, kemudian klik kanan. Pada 2.2.7 di blok terlebih dahulu, kemudian klik kanan heading 3. Pada 2.2.8 di blok terlebih dahulu dan diklik kanan heading 3. Pada 2.2.9 diklik kanan, kemudian diklik heading 3. Pada 2.2.10 di blok terlebih dahulu dan diklik kanan, diklik heading 3.
pada 2.2.11 di blok terlebih dahulu, kemudian diklik kanan, diklik heading 3. Kemudian pada titik 2.2.12 di blok terlebih dahulu dan diklik kanan, diklik heading 3. Pada 2.4 di blok terlebih dahulu, selanjutnya klik kanan dan klik heading 3. Kemudian pada bab 3 dan tinjauan khusus itu di blok terlebih dahulu. Kemudian diklik kanan, diklik heading 1. Untuk membuat enter itu diklik shift dan plus enter. Pada 3.1.2 di blok terlebih dahulu, klik kanan dan diklik heading 3. Pada 3.1.3 di blok terlebih dahulu, selanjutnya klik kanan dan diklik heading 3. Kemudian pada 3.2 di blok terlebih dahulu, diklik kanan dan diklik heading 3. Pada 3.3 di blok terlebih dahulu, diklik heading 3. Untuk bab 4 pembahasan itu di blok terlebih dahulu, kemudian diklik kanan dan diklik heading 1. Untuk membuat spasi itu di enter, klik shift plus enter. Pada 4.1 di blok terlebih dahulu, klik kanan dan klik heading 2. Pada 4.2.1 di blok terlebih dahulu, klik kanan dan klik heading 3. Pada 4.2.1 di blok terlebih dahulu, kemudian diklik kanan, klik heading 3. Apabila tulisan berubah, maka diatur kembali. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Maureen Anggraini, NPMF 0I02143. Selanjutnya, setelah 4.2.1.1 di blok, lalu ukurannya diubah menjadi 12 dan hurufnya diubah menjadi Times New Roman. Dan diklik miring agar tulisannya tidak miring. Lalu diubah warnanya menjadi hitam. Yang 4.2.2, klik heading 3. 4.3 di blok, klik heading 2. Selanjutnya dirapikan pada spasi yang berlebihan. Lalu selanjutnya klik bab 5 penutup, heading 1. Lalu pada kesimpulan, klik heading 2. Spasi yang berlebihan diatur, dihapus, lalu pada saran, diblok kembali, lalu tekan heading 2. Selanjutnya, pada daftar pustaka, di blok, lalu klik heading 1. Pada lampiran di blok, lalu klik heading 1. Baiklah, telah selesai. Maka klik daftar isi. Agar angka dengan daftar isi sesuai dengan halaman, maka klik update tabel. Maka dicek satu-satu apakah sudah sesuai semuanya. Selanjutnya selesai. Assalamualaikum, perkenalkan saya Dalvi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat tanda gambar. Yang pertama itu kita buka dulu Word atau buka file yang akan kita jadikan. Nah, terus kita cari gambarnya, geser terus ke bawah sampai menemukan gambarnya. Nah, di sini saya sedang mencari gambarnya. Nah, seperti contoh gambar 1 titik logo puskesmas ini. Yang pertama itu kita tekan insert caption. Habis itu kita cari untuk menyesuaikan gambar 1 titik logo puskesmasnya. Kita klik yang new label. Nah, sudah kita klik new label, kita ketik gambar
1 titik terus oke, lalu tekan oke lagi. Nah jadinya begini. Terus yang pertama tadi kita hapus, lalu yang baru tadi kita tambah dengan kata logo puskesmas. Nah lalu kita rapikan, kita ratakan, kita samakan dengan gambarnya. Nah, sudah selesai untuk gambar 1.1 logo puskesmasnya. Sekarang kita akan mencari gambar yang kedua yang akan kita jadikan gambar 2 titik pada Mandalay. Di sini saya lagi sedang mencari gambar yang ada di file ini. File gambarnya agak lumayan jauh. Nah ini untuk tabel ya guys. Nah ini ada gambar, kita cari yang gambar 2 ya. Ini gambar 2 logo obat narkotika. Kita hapus dulu semua. Sama seperti tadi, kita tekan reference tadi ya, langsung ke insert caption, terus new label tadi. Udah itu kita ketik gambar 2. Nah udah tuh tekan oke. Gambar 2 titik, maaf tadi ada salah. Nah lalu kita tekan oke. Nah habis itu jadi kan gambar 2.1. Lalu kita ratakan dulu, kita rapikan. Habis itu kita cari lagi untuk gambar 3-nya, yaitu logo psikotropika ini. Nah sama seperti tadi, insert caption, terus new label, terus tulis gambar titik 3, gambar 3 titik, gambar 2.2 logo psikotropika. Nah lalu kita ratakan supaya rapi. Kita geser kotak-kotaknya. Habis itu untuk tulisan yang pertama tadi kita hapus atau delete. Nah habis itu kita geser yang di atas tadi, kita tambahkan kata logo narkotika. Nah seperti ini, narkotik. Terus kita rapikan lagi, kita tarik kotaknya. Nah situ kita rapikan lagi supaya kelihatan nampak rapi ya guys. Nah untuk merapikannya itu kita tarik saja kotak-kotaknya seperti itu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriga Maria, NPMF 021029. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang daftar tabel. Baiklah, langsung saja. Di atas itu kan ada insert custom ya, terus kita pencet, lalu kita pilih news label, lalu kita beri keterangan tabel 3 ya, lalu pencet oke lagi, lalu kita lihat di bawah, nanti dia ada otomatis ya. Sudah ada otomatis ya. Lalu setelah itu kita pencet, lalu kita ke home,
lalu kita rata tengah. Setelah itu kita lihat kita blok dulu, kita lihat ukuran tulisannya, yaitu kita buat 12, lalu kita tulisannya itu harus Times New Roman ya, kita ganti dulu. Ya, kita ganti, udah. Setelah itu kita beri keterangan ya, tabel 3.1 itu apa, misalnya misalnya ruang puskesmas ya, kita cari tabel kedua ya, tabel 3, untuk membuat tabel 3.2 ya, seperti ini kan, di atas juga ada sama, ada tanda plusnya, kita pencet, lalu kita ke reference, terus nanti ada lagi insert boosternya, kita pencet lagi sama kayak tadi, kita kasih lagi tabel 3 ya, lalu oke. Nah, kan muncul tabel 3.2 secara otomatis ya. Langsung lagi balik ke home, langsung ukuran ya, ukurannya itu sama, terus Times New Roman juga sama, lalu kita rata tengah ya, sama seperti yang di atas, kita kasih keterangan juga. Ini tentang struktur organisasi puskesmas ya. Jadi seperti itulah penjelasan dari saya tentang daftar tabel ya. Perkenalkan, saya Levitri Oktavia. Di video ini saya akan menjelaskan cara membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Ada beberapa hal yang harus kita siapkan sebelumnya. Pertama, aplikasi Mendeley. Yang kedua, kita harus udah nyiapin file artikel atau jurnal yang mau dijadikan sebagai rujukan. Contohnya seperti ini. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama, kita buka aplikasi Mendeley. Pastikan laptop yang digunakan terhubung dengan internet. Kemudian, pergi ke menu Tools, pilih Install Microsoft Word Plugin. Karena di sini udah pernah install sebelumnya, maka tulisannya berbeda dengan yang baru mau menginstal sekarang. Setelah selesai diinstal, kita beralih ke Microsoft Word. Di sini selanjutnya pergi ke menu Reference, maka akan muncul plugin Mendeley. Lalu balik lagi ke aplikasi Mendeley, klik Add, lalu masukkan artikel atau jurnal yang telah disiapkan tadi. Klik File, lalu sinkronkan. Di Mendeley, kita bisa melihat informasi dari jurnal yang kita upload, mulai dari penulis, tahun, dan lain-lain. Kita juga bisa membuka file tersebut. Ini adalah salah satu jurnal yang akan kita sitasi. Kita tulis ulang di Microsoft Word, kemudian pilih Insert Citation, masukkan judul atau nama penulis sampai muncul nama filenya. Kemudian klik OK, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya lakukan langkah yang sama untuk jurnal yang lainnya. Kemudian, ketika semuanya telah selesai, pilih Insert Bibliografi dan hasilnya akan seperti ini. Audio Jungle.